di video pembelajaran online bersama saya Ibu Meli. Terima kasih yang sudah menyaksikan video di YouTube Ibu. Tanpa berlama-lama, Ibu akan menjawab pertanyaan yang udah kalian kirim di Google Classroom kalian. Pertanyaan pertama, Ibu akan menjawab dari pertanyaannya Diagus Selvia 11 IPS 2. Ada 4 pertanyaan. Ibu akan coba menjawab satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, apa itu zona subduksi Indo-Australia? Zona subduksi Indo-Australia itu yaitu Indonesia itu kan memiliki 3 lempeng subduksi ya. Yang pertama ada lempeng Indo-Australia, terus lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Yang dimaksud dengan zona subduksi Indo-Australia itu adalah zona penunjaman lempeng Indo-Australia, di mana zona penunjaman ini yang akan mempengaruhi proses terbentuknya ring of fire atau rentetan gunung berapi yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan laut bersifat fluida dan dinamika hidrooceanografi tidak dapat disekat atau dikapling? Sebenarnya arti kata dari fluida itu kan artinya cairan. Laut bersifat fluida itu berarti laut itu ya berbentuk zat cair ya. Kalau di daratan kan berbentuk zat padat. Kalau di laut otomatis cairan gitu. Jadi yang dimaksud dengan dinamika hidrooceanografi tidak bisa disekat atau dikapling ya karena di daerah laut, di kawasan pesisir, di kawasan laut, di samudra itu tidak bisa kita kapling bahwa ini milik saya, ini milik kamu, kayak gitu. Tidak bisa seperti halnya di daratan yang bisa kita beli seperti tanah gitu, ada kapling-kaplingannya. Karena laut itu kan sifatnya cair ya, kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa ini tuh tanah milik siapa kayak gitu, karena di dalam lautan sendiri itu kan banyak sumber daya laut seperti ikan yang bergerak sangat bebas ke sana kemari. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa ikan yang ada di sini adalah milik pribadi gitu, karena semua sumber daya laut baik dari lautnya sendiri maupun yang ada secara keseluruhan, ikan, terumbu karang, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di laut itu adalah milik negara, tidak bisa diakui secara pribadi, makanya tidak bisa disekat atau dikapling-kapling seperti halnya di daratan. Ini adalah pertanyaan bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya pulau-pulau dan pegunungan di Indonesia. Proses ini tidak terlepas dari Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng pegunungan dunia ya, di mana lempeng itu terdiri dari lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Jadi ketiga lempeng ini yang mempengaruhi Indonesia kenapa berbentuk kepulauan. Hal ini karena dengan adanya pergerakan-pergerakan lempeng, penunjaman lempeng seperti itu menyebabkan adanya pengangkatan di mana pengangkatan lempeng itu membentuk sebuah kepulauan seperti itu. Selain itu juga adanya proses geologis, yaitu proses yang disebabkan karena adanya tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari permukaan bumi yang membentuk sungai, membentuk pulau, membentuk bukit dan pegunungan. Sedangkan kalau dari endogen itu yang menyebabkan pergerakan atau pengangkatan dari sebuah lapisan terluar bumi yang menyebabkan Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau. Itu sebenarnya simpelnya karena memang Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng dunia. Coba kalian perhatikan kalau misalnya di Eropa itu kan lempengnya hanya satu ya, lempeng Eurasia. Otomatis misalnya di negara Jerman itu ya bentuk geografisnya ya hanya daratan saja, karena memang di sana hanya satu lempeng. Karena Indonesia
3 lempeng otomatis saling bertumbukan. Kalian bayangin aja seperti halnya telur ya. Telur itu kan lapisan terluar kulitnya itu kan keras, sedangkan di dalamnya itu cairan ya. Bumi itu ya seperti itu. Di dalam bumi itu berbentuk kayak cairan yang sangat panas yang membuat banyak tekanan-tekanan pergerakan yang mengakibatkan lapisan terluar bumi yang kita injak ini, itu lapisan terluarnya itu mengalami pergerakan-pergerakan yang sangat dinamis. Maka dari itu kita tidak bisa memprediksikan kenapa Indonesia juga sering terjadinya bencana, yaitu karena faktor tersebut dengan banyaknya pergerakan dinamika dari dalam bumi. Kemudian Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang saling bertumbukan, itu yang menyebabkan Indonesia itu terbentuk menjadi negara-negara kepulauan. Semoga penjelasan yang sebenarnya agak rumit ya menurut Ibu bisa kalian pahami ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hanung Erianata 11 IPS 2. Terima kasih Hanung udah bertanya sangat banyak ya, ada 10, tapi kurang lebih Ibu nggak akan menjawab semuanya karena ada pertanyaan yang sudah Ibu jawab karena pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum dijawab dan bisa Ibu jawab sekarang gitu. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud biodiversitas yang tinggi bergantung dengan titik geografisnya. Oke, pertanyaan ini mungkin kamu lihat di bacaan bahan ajar ya, halaman 1. Di situ mungkin karena ini bahan ajarnya dibuat sangat ringkas ya, jadi kalimatnya mungkin agak susah untuk dipahami. Oke, Ibu akan jelaskan kenapa yang dimaksud ini adalah karakter wilayah darat. Jadi kalimat utamanya itu seperti ini. Karakter wilayah darat diantaranya terdiri dari ekosistem, di mana ekosistemnya itu terdapat biodiversitas yang tinggi bergantung titik geografisnya. Jadi yang dimaksud dengan ini, jadi Indonesia itu kan terdiri dari daratan dan perairan. Untuk di wilayah daratan, karakteristiknya keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia itu kan memiliki banyak sekali tumbuhan, flora fauna yang sangat beragam dan sangat banyak ya dibandingkan negara-negara di dunia. Jadi hal ini tuh kenapa sih Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Ya karena pengaruh dari lokasi geografis Indonesia, di mana lokasi geografis Indonesia ini kan terbentuk dengan banyaknya pulau, dengan 3 lempeng, dengan kondisi iklim yang tropis, sehingga memungkinkan banyak sekali hewan, flora, fauna yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Itu yang dimaksud dengan biodiversitas yang tinggi bergantung titik geografisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang apa yang dimaksud sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Masih pertanyaan dari Hanung Erianata ya. Jadi kalian bisa lihat ya di bahan ajar yang Ibu upload halaman 5 dan 6, di situ ada pembahasan tentang relief daratan dan relief dasar laut Indonesia. Di situ menjelaskan bahwa deretan pegunungan di Indonesia merupakan kelanjutan dari deretan pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik yang berbeda karakteristik. Kalau sirkum Mediterania itu masuk wilayah Indonesia dimulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan berakhir di Laut Banda. Kemudian kalau sirkum Pasifik itu masuk Indonesia dari Pulau Sangihe, Minahasa dan Halmahera terus baru ke Laut Banda. Ini berdasarkan bukunya Van Bemmelen ya, tahun 1970. Jadi berdasarkan penjelasan ini bisa kita lihat bahwa pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia itu ada 2 secara garis besar. Perbedaannya yang pertama dari sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kalau Pasifik itu yang di daerah timur, seperti halnya yang kalian sudah ketahui dan sudah sering Ibu bahas ya.
Indonesia itu kan letaknya karena 3 lempeng. Yang pertama itu tadi ada lempeng Pasifik. Lah lempeng Pasifik itu berada di kawasan sebelah timur Indonesia. Itu yang membentuk Indonesia itu dilalui oleh sirkum Pasifik, jalur-jalur pegunungan di daerah sirkum Pasifik. Terus kalau misalnya yang di daerah sirkum Mediterania itu berasal dari lempeng yang ada di Eurasia gitu. Nanti kalian ibu tampilkan gambar jalur sirkum pegunungan dunia yang masuk ke Indonesia itu yang mana, itu ada gambarnya. Terus itu tentang berkaitan juga dengan Ring of Fire gitu. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan salinitas tinggi gitu ya. Sebenarnya kenapa dimaksud dengan salinitas tinggi? Di sini ada menjelaskan tentang, biar nggak bingung ya. Ini kalimat utuhnya itu kan karakter wilayah laut secara ekosistem itu yang pertama ciri khasnya itu memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Jadi karakter wilayah laut di Indonesia itu salinitasnya tinggi. Kenapa sih bisa salinitas tinggi? Salinitas tinggi itu apa? Salinitas tinggi itu adalah kadar garam ya. Seperti yang sudah ketahui, Indonesia itu kan terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu berarti menandakan bahwa Indonesia itu akan selalu terkena sinar matahari sepanjang tahun. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Eropa, negara-negara yang di daerah utara, belahan bumi utara, Indonesia itu memiliki sinar matahari yang sangat berlimpah. Itu yang menyebabkan laut Indonesia itu kadar salinitasnya tinggi atau kadar garamnya tinggi. Jadi semakin tinggi atau semakin mendekati khatulistiwa, kadar garamnya itu semakin tinggi. Hal ini bisa dilihat dengan produksi garam di Indonesia kan sangat banyak, karena memang laut Indonesia itu sangat luas, lebih luas dibanding daratannya. Dengan sinar matahari yang sangat berlimpah, Indonesia tentu memiliki potensi garam yang tinggi. Oleh karena itu laut Indonesia itu memiliki salinitas yang tinggi gitu. Oke, selanjutnya lanjutan pertanyaannya yaitu berkaitan masih dengan sirkum ya, yaitu apa yang dimaksud dengan Minahasa dan Halmahera. Jadi kalau di dalam sirkum Pasifik itu yang ada di Indonesia itu jalur pegunungannya itu dimulai dari Pulau Sangihe, Talaud, Minahasa dan Halmahera. Minahasa itu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Utara ya. Jadi kalau Halmahera juga salah satu kabupaten di Maluku Utara. Itulah terdapat jalur pegunungan yang berasal dari sirkum Pasifik. Ya, bisa dipahami ya. Coba lihat-lihat peta supaya tidak asing dengan nama-nama kabupaten seluruh Indonesia gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Reza Rizkiana 11 IPS 1 yang bertanya, apa itu volkan abang-abang, Ucep Hulu, Lauser, dan Dompu? Itu bisa kalian lihat ya di bahan ajar yang ibu upload halaman 8 di paragraf kedua dari bawah. Di situ dijelaskan bahwa pada daerah Aceh terdapat itu Bukit Barisan di mana terdapat sleng. Sleng itu adalah patahan ya yang membentang dari Aceh sampai Lampung. Patahan itu dinamakan sleng. Kemudian dari patahan itu, lembahnya itu bermunculan volkan-volkan atau gunung berapi yang masih aktif yang dinamakan volkan obong-obong. Obong-obong itu nama gunung berapinya. Nama Ucep Mulu juga sama, Leusar itu gunung berapi, Dompu itu gunung berapi. Nama gunung berapi seperti halnya Gunung Merapi yang ada di Magelang, itu juga salah satu nama gunung berapi gitu. Masih pertanyaannya Reza Rizkiani, kenapa sih dinamakan Dangkalan Sahul? Dari mana arti dari Sahul tersebut?
Jadi Sahul ini pertama kali muncul pada peta yang dibuat oleh orang Belanda pada abad ke-17 yang ditandai dengan timbunan pasir dangkal bawah laut antara Australia dan Pulau Timur. Pada peta tahun 1803, Matthew Flinders mencatat laut dangkal Sahul besar, tempat di mana orang Makassar menangkap ikan teripang. Jadi emang sudah dinamakan dari abad ke-17 oleh orang Belanda. Jadi emang paparan Sahul itu lokasinya di sebelah timur dari Indonesia ya, kalau Sunda itu sebelah barat. Jadi emang artinya itu tadi Sahul itu berarti timbunan pasir dangkal, seperti yang kalian ketahui kan wilayah daratan Australia dan sebelah timur itu banyak sekali padang pasir, pokoknya wilayahnya gersang seperti itu. Itu yang asal musul dari nama Sahul. Kemudian pertanyaan dari Tika Nandia 11 IPS 1 bertanya, apa itu tanah grumosol 3,25%, andosol 1,93%, dan regosol 0,19%. Jadi di sini di bahan ajar halaman 12 ya, di paragraf kedua dijelaskan bahwa prosentasi jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari tadi yang sudah disebutkan, ada tanah grumosol, andosol, dan regosol dengan masing-masing persebarannya sebanyak berapa persen. Jadi kalau di Nusa Tenggara itu kebanyakan bertipe tanah Mediterranean. Sebelum masuk apa itu grumosol, andosol, dan regosol itu kenapa berapa persen, kalian harus paham dulu jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia seharusnya sudah kalian terima ya materinya di kelas 10 bagian tentang litosfer, lapisan tanah. Jadi di situ dijelaskan jenis tanah, ada grumosol, andosol, regosol, ada aluvial seperti itu. Jadi konsentrasinya yang ada di Nusa Tenggara itu tanahnya yang mendominasi itu tanah Mediterranean. Terus ada tanah grumosol, andosol, dan regosol yang konsentrasinya itu lebih sedikit dibanding tanah Mediterranean gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rian 11 IPS 2 yang bertanya, kenapa adanya pembagian laut yang ada di Indonesia dan juga pembagian relief pulau di Indonesia? Pertanyaannya bagus ya, Rian. Menurut Ibu, kenapa sih ada pembagian laut di Indonesia? Ya karena sudah kita ketahui Indonesia itu kan didominasi oleh lautan dibandingkan daratannya. Bahkan panjang pesisir pantai di Indonesia itu kedua terpanjang di dunia gitu. Jadi bisa dilihat bahwa potensi laut kita itu sangat tinggi, sangat besar, dan sangat banyak. Kenapa kita harus mengetahui pembagian laut yang ada di Indonesia? Karena karakter laut di Indonesia juga berbeda. Kalau kamu tahu laut Jawa ya, laut yang di sebelah utara Jawa, bisa kalian sering misalnya kalian ke Randu Sanga, ke Pai, ke Purin gitu. Itu lautnya laut dangkal. Jadi kalau misalnya nelayan di laut Jawa itu menangkap ikan, jenis-jenis ikan yang didapatkan itu juga berbeda dibandingkan nelayan yang berlayar di laut dalam yang ada di misalnya di daerah Sulawesi, di daerah Maluku, di daerah selatan Pulau Jawa ya. Itu kedalamannya berbeda sehingga tangkapan ikan yang ada di laut dangkal sama laut dalam itu berbeda. Laut dalam itu cenderung ikan-ikannya besar-besar seperti halnya ikan cakalang, ikan tuna kayak gitu. Sedangkan kalau yang ada di laut dangkal itu ikan-ikannya cenderung kecil ya, seperti ikan mas kayak gitu. Itu harus kita ketahui karena Indonesia itu kan negaranya kepulauan, negaranya maritim dengan banyaknya laut. Kalau tidak adanya
pengetahuan tentang pembagian laut di Indonesia, bagaimana kita bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki dengan baik kalau tidak ada pengetahuan itu. Jadi otomatis pengetahuan tentang pembagian laut di Indonesia itu penting untuk kita ketahui bersama, karena untuk menjaga dan melestarikan laut yang kita miliki gitu. Kemudian kenapa ada pembagian relief pulau di Indonesia? Ya sama, karena laut kita itu kan juga berbeda, relief di Indonesia juga berbeda. Relief itu kan meliputi pegunungan, terus mulai danau, sungai, itu kan berbeda. Yang ada di daratan di Indonesia itu tuh berbeda antara relief yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Irian, itu berbeda-beda. Jadi dengan mengetahui karakteristik relief yang ada di pulau yang kita tinggalin itu, kita jadi tahu, bisa mengantisipasi juga kalau misalnya terjadi erosi, terjadi bencana, atau bagaimana kalau kita mau mengolah daratan yang ada di pulau masing-masing pulau itu bagaimana. Itu sangat penting untuk kita ketahui, karena kalau kita nggak tahu, bisa-bisa kita salah pemanfaatannya, justru malah merusak alam kita seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir yang akan Ibu jawab ya, dari Sydney Rohmatika yang bertanya, berapakah jumlah karakteristik perairan daratan di wilayah Indonesia? Sebenarnya pertanyaan ini nggak cuma ditanyakan oleh Sydney Rohmatika, tapi ada beberapa yang bertanya serupa seperti ini jenisnya, yang ditanyakan jumlah karakteristik perairan di Indonesia. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan ini, Ibu mau sedikit mengoreksi ya pertanyaannya. Seharusnya yang ditanyakan bukan berapa jumlah karakteristik, tapi yang ditanyakan apa saja sih karakteristik perairan daratan di wilayah Indonesia. Kalau bertanya jumlah itu kan bertanya berapa jumlah siswa di kelas. Jumlah itu kan berarti objek yang ditanyakan. Kalau misalnya karakteristik itu kan kata sifat ya, sedangkan kalau jumlah itu kan bertanya kata benda. Jadi kurang cocok saja pertanyaan jumlah itu menanyakan karakteristik, sehingga untuk menanyakan karakteristik itu adalah apa saja karakteristiknya. Kalau jumlah itu lebih bertanya tentang benda kayak gitu, sedangkan karakteristik itu bukan benda, karakteristik itu kata sifat. Untuk bertanya tentang apa sih karakteristik perairan yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah ada jawabannya di bahan ajar yang sudah Ibu upload ya. Di halaman 1 itu sudah ada karakteristik wilayah laut di Indonesia yang meliputi ada ekosistem, terus jenis sumber dayanya, batas wilayah, sifat pemanfaatannya. Itu adalah jenis karakter wilayah perairan yang ada di Indonesia. Semoga cukup jelas ya penjelasan Ibu. Terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah kalian buat dan sudah kalian upload di Google Classroom. Ibu rasa pertanyaannya sudah baik ya, cukup ditingkatkan saja, dan Ibu cuma berpesan untuk yang bertanya kalau bisa jangan sama dengan pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, bikin pertanyaan yang sekreatif mungkin. Ibu percaya kalian itu bisa berkreatif untuk membuat pertanyaan lebih baik lagi. Bahkan sudah ada yang bertanya sangat banyak sekali. Ibu sangat senang sekali. Untuk video pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.